Halo, selamat datang di panduan komprehensif kami tentang sistem pengendalian internal. Kami akan membahas detail tentang sistem pengendalian internal. Topik ini sangat penting dalam dunia bisnis dan perbankan. Sistem pengendalian internal tidak hanya membantu organisasi mengelola resiko dengan lebih efektif, tetapi juga memastikan bahwa operasi berjalan dengan efisien dan keputusan terhadap peraturan yang berlaku. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam tentang konsep dasar dan kegunaan sistem pengendalian internal dalam konteks bisnis modern. Untuk langkah awal, mari kita gali sedikit terkait sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah rangkaian prosedur dan kebijakan yang diimplementasikan oleh suatu organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Fungsi utamanya adalah mengelola risiko bisnis dan menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Sistem ini menjadi kunci dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, dan sistem ini memungkinkan pengambilan tindakan korektif yang tepat untuk menjaga kelancaran operasi bisnis dalam suatu perusahaan. Setelah mendapat gambaran singkat terkait sistem pengendalian internal, mari kita membahas lebih detail apa sih sebenarnya yang disebut dengan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai rangkaian proses yang diintegrasikan dalam operasi organisasi untuk memastikan efektivitas dan keefisienan, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Sistem ini berperan penting dalam struktur organisasi, membantu dalam identifikasi dan manajemen risiko. Dengan adanya sistem ini, organisasi dapat mengelola risiko secara proaktif, memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta meningkatkan keandalan dan integrasi operasional yang berlaku di perusahaan tersebut. Selanjutnya, mari kita gali lebih detail terkait tujuan sistem pengendalian internal ini sendiri. Menurut Mulyani, sistem pengendalian internal terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menjamin keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan. Serta yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku. Terkait poin pertama dari tujuan sistem pengendalian internal sendiri, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, tujuan ini fokus pada pengoptimalan sumber daya dan proses kerja agar lebih efisien. Contohnya, mengurangi waktu dan biaya dalam proses produksi melalui penggunaan teknologi otomatis. Tujuan kedua, menjamin keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan. Penting untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat dan mendukung keputusan yang strategis dalam suatu perusahaan. Contoh dari tujuan ini adalah penggunaan software akuntansi untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Masuk kepada tujuan ketiga dari sistem pengendalian internal, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan. Tujuan ini dapat mencegah pelanggaran regulasi dan menjaga reputasi organisasi. Contohnya, audit internal reguler untuk memeriksa kepatuhan terhadap standar kerja dan regulasi pemerintahan. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam 5 komponen sistem pengendalian internal menurut Choso. 5 komponen sistem pengendalian internal ini sendiri, poin pertama terdiri dari lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini dapat menciptakan dasar nilai dan etika dalam organisasi, dan ini penting untuk menetapkan sikap resiko kesadaran. Poin kedua yaitu penilaian resiko. Komponen ini mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang relevan dengan tujuan organisasi, serta memungkinkan langkah pencegahan yang lebih efektif. Komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Komponen ini meliputi kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen dijalankan seperti persetujuan transaksi dan tinjauan kinerja. Poin yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem ini harus efektif dan menangkap, menyebarkan informasi relevan, serta memungkinkan aliran informasi yang lancar dan tepat. Poin yang kelima, yaitu monitoring. Komponen ini adalah proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal,
termasuk audit internal dan evaluasi reguler yang menjamin keefektifannya. Selanjutnya, mari kita bahas terkait sistem pengendalian internal dalam perbankan menurut Teguh Pujo Mulyono. Di sini, kami membagi menjadi 7 poin penting. Yang pertama, pemisahan tugas. Pemisahan tugas merupakan fondasi penting untuk mencegah fraud dan meningkatkan akurasi data. Dalam perbankan, ini berarti membagi tanggung jawab transaksi dan pencatatan untuk menghindari konflik kepentingan. Poin kedua, penjagaan bersama. Penjagaan bersama adalah strategi untuk memastikan tidak ada satu orang yang memiliki kontrol penuh atas proses kritis. Ini membantu dalam pengecekan silang dan memperkuat sistem keamanan internal. Poin yang ketiga yaitu pengendalian dengan penomoran. Dokumen keuangan seperti cek, kwitansi harus diberi penomoran beruntutan. Ini memudahkan audit dan mencegah kehilangan, pengadaan, atau penyalahgunaan dokumen itu sendiri. Poin keempat yaitu rotasi kerja. Rotasi tugas tidak hanya mengurangi kejenuhan kerja, tetapi juga merupakan mekanisme kontrol untuk mengungkap kelemahan dalam pengendalian internal dan bisa menghindari kebiasaan buruk dalam pekerjaan. Poin selanjutnya terkait pengendalian kontrol. Pengendalian kontrol mengacu pada prosedur yang memastikan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan dan peraturan perbankan, termasuk pengawasan dan pelaporan yang efektif. Selanjutnya, terkait poin pemberian hak cuti, ini maksudnya adalah penerapan kebijakan hak cuti untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Dengan karyawan yang berbeda pengambilan alih tugas, kesalahan atau manipulasi dapat terungkap. Poin terakhir dari sistem pengendalian internal menurut Teguh Pujo yaitu pembatasan kegiatan, di mana dalam hal ini memastikan karyawan hanya dapat mengakses sistem dan informasi yang relevan dengan pekerjaan mereka, membatasi resiko penyalahgunaan data, membantu menjaga integritas sistem informasi yang dimiliki. Lalu selanjutnya, terkait peraturan dan standar pengendalian internal dalam perbankan, kami memiliki 3 sumber utama. Yang pertama, Internal Control Integrated Framework atau COSO. Kita akan membahas kerangka kerja COSO yang merupakan model standar untuk mengimplementasikan dan mengelola kontrol internal efektif. COSO membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBE 2011. Kita akan mengeksplorasi peraturan Bank Indonesia yang menerapkan pedoman untuk sistem pengendalian internal bank di Indonesia. Peraturan ini menjamin bahwa bank memiliki prosedur yang kuat untuk mengawasi operasi dan manajemen risiko itu sendiri. Peraturan dan standar yang ketiga yaitu Surat Edaran OJK nomor 35/SOJK nomor 3 tahun 2017. Kita akan melihat surat edaran OJK yang lebih lanjut memperkuat struktur pengendalian internal dengan memfokuskan pada pengelolaan risiko dan kepatuhan operasional bank sesuai dengan standar yang berlaku. Terima kasih sudah bergabung dan belajar bersama kami terkait tata kelola sistem pengendalian internal khususnya di dalam perbankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.